Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan nikmat sehingga kita bisa merasakan melakukan ibadah pada 10 hari akhir di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari kegelapan hingga pada zaman sekarang. Ikhwatil kiram, a'azzani wa iyyakumullah. Sebelumnya astaghfikum, mungkin ana bukan mungkin ada yang lebih berhak untuk duduk di depan karena amanah yang diberikan kepada panitia itikaf di Masjid Jami Al-Furqan ini yang telah diberikan kepada ana, maka wajib bagi ana untuk melaksanakan amanah tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Yang artinya, dan tartillah Quran, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Quran, dan bacalah dengan tartil. Warattilil Qur'ana, dan bacalah dengan tartil Al-Quran tersebut, tartila, yaitu dengan sangat tartil, maksudnya dengan benar-benar tartil. Yang dimaksud dengan tartil itu apa? Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan tartil adalah memperbagus atau memperindah bacaan. Dalam bahasa Arab yaitu at-tajwid atau at-tahsin. Ulama yang pertama kali menulis ilmu tajwid ini, beliau mengatakan dalam baitnya, "Aya qari al-Qur'an ahsin ada'ahu." Wahai pembaca Al-Quran, ahsin ada'ahu, perbaguslah atau perbaikilah bacaan atau huruf-hurufnya. Dan insya Allah di pertemuan pertama ini kita belum memasuki tema atau yang sebagaimana di prosedur, yaitu
membahas kitab seputar kitab tentang ilmu tajwid, yaitu paling dasar adalah Tuhfatul Atfal. Dan di atas Tuhfatul Atfal adalah Manzumah Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an ayya'lamah li Imami Ibnil Jazari. Jadi nama mandumah beliau aslinya bukan Ibnul Jazari, akan tetapi Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an ayya'lamah, yaitu nama mandumah beliau. Dan sebelum membahas semua itu, insyaallah pertemuan pertama ini kita membahas tentang apa itu tajwid dan bagaimana kisah terdirinya ilmu tajwid tersebut. Baik. Ta'rifut tajwid, pengertian tajwid. At-tajwid lughatan, secara bahasa, at-tahsin, yaitu memperbagus. Taqulul Arab hadza syai'un jayyid. Orang Arab mengatakan ini sesuatu yang bagus. Ai husnun atau hasanun, yaitu sesuatu yang bagus. Wa jawwada syai' bima'na hassanahu. Wa jawwada syai' yaitu memperbagus sesuatu, yaitu maknanya juga hassanahu, yaitu memperbagusnya. Anda tulis di papan. At-tajwid at-ta'rif pengertian secara bahasa atau lughah, at-tahsin dan orang Arab mengatakan hadza syai'un jayyid. Taqulul Arab hadza syai'un jayyid. Yang dimaksud jayyid di sini adalah hasanun, ai hasanun. Kemudian ada lagi yang mengatakan jawwada syai', yang dimaksud jawada adalah hassana syai'. Jadi tajwid secara bahasa itu tidak ada bedanya dengan at-tahsin, karena secara bahasa bahasa Arab. Akan tetapi nanti secara istilah banyak perbedaan antara at-tajwid sama at-tahsin. Insyaallah akan dibahas di pertemuan yang lain. Kemudian
ta'rifu tajwid istilahan, yaitu secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf, semua huruf dari makhrajnya masing-masing. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Dan ketika mengeluarkan tersebut, mungkin ada yang kurang paham bahasa Arab. Jadi kalau di papan pakai bahasa Arab bisa ya? Bisa ya? Apa perlu diterjemah juga di papannya? Pakai terjemah? Apa yang terjemah cukup lisan aja? Gimana? Pakai ini aja, bahasa Arab. Apa terjemahnya mau ditulis juga? Ya? Pakai lisan aja. Jadi ta'rifut tajwid secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan semua huruf atau setiap huruf dari makhrajnya masing-masing. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, bersamaan dengan mendatangkan haknya dan mustahaknya. Tulis. Istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya bersamaan dengan haknya dan mustahaknya. Apa itu hak dan mustahak? Haqqahu adalah hakul huruf, yaitu haknya huruf. Jadi di dalam Al-Quran atau di dalam ilmu tajwid dan tahsin, itu semuanya memiliki hak dan mustahaknya. Dan setiap huruf juga memiliki hak masing-masing. Yang dimaksud dengan hakul huruf adalah huwa sifatu dzatiyah al-mulazimah lahu allati la tanfak anhu bihali minal ahwal, yaitu sifat dzatiyah. Jadi hakul huruf itu adalah sifat dzatiyah. Yang dimaksud dengan sifat dzatiyah adalah sifat yang harus ada pada huruf tersebut. Mungkin nanti dibahas di pertemuan yang lain. Jadi hakul huruf adalah sifat huruf-huruf tersebut yang harus ada, yang wajib ada pada huruf tersebut. Contohnya syiddah yang biasa kita dengar, hamas misalnya, rokhoa, dan yang lainnya. Jadi itu adalah hakul huruf. Hakul huruf as-sifah az-zatiyah.
hak huruf adalah sifat adzatiyah al-mulazimah, sifat yang memang harus ada pada huruf tersebut. Tadi contohnya, misal syiddah atau ar-rakhawah dan yang lainnya. Jadi itu adalah hak huruf, yaitu sifat yang harus ada pada huruf-huruf tersebut. Kemudian wa mustahaqqul huruf, dan mustahak huruf adalah sifat an-natijah an sifatin ukhra, yaitu sifat yang dihasilkan dari huruf tersebut, dari sifat huruf tersebut. Jadi contohnya kayak misalnya di huruf shad, as-so, huruf shad termasuk huruf isti'la misalnya. Dan huruf isti'la itu mengeluarkan mustahaknya. Maksudnya mustahak adalah hasil dari isti'la tersebut, yaitu at-tafkhim, yaitu tebal. Ya, jadi mustahakul huruf adalah hasil dari pengucapan sifat huruf tersebut. Jadi contohnya tadi sifatul huruf shad misalnya, huruf shad sifatnya adalah isti'la. Haknya huruf shad adalah isti'la. Kemudian mustahaknya apa? Mustahaknya adalah at-tafkhim, yaitu tebal. Nah, itu yang dimaksud dengan mustahakul huruf. Jadi hasil dari pengucapan sifat huruf tersebut, yaitu mustahak. Jadi contohnya at-tafkhim itu dihasilkan oleh isti'la misalnya. Kemudian at-tarqiq, yaitu tipis, yang dihasilkan oleh dari pengucapan huruf-huruf istifal misalnya. Dan termasuk juga ketika ada hukum bacaan, misalnya nun sukun bertemu dengan huruf-huruf gunnah. Bertemu dengan huruf-huruf idgham. Dan di antara huruf-huruf idgham itu ada yang gunnah misalnya. Nah, kemudian misalnya huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka dibacanya dengan idgham bi gunnah. Nah, dari antara nun sukun dan waw tersebut itu menghasilkan idgham atau gunnah. Nah, itu maksudnya mustahak. Contohnya nun ketemu waw, miu, nggak mungkin idhar kan, min wa. Jadi kita memberi mustahak kepada huruf tersebut itu sesuai pada haknya. Misalnya hak huruf hak bacaan nun sukun ketemu dengan waw, maka mustahaknya adalah idgham bi gunnah. Nah, maka itu yang dimaksud dengan mustahakul huruf. Ya. Jadi mustahakul huruf itu an-natijah min haqqil huruf. Jadi mustahak huruf adalah hasil dari pelafatan hak huruf, sifat pada hak huruf tersebut. Tadi contohnya tafkhim, dan yang lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan mustahakul huruf. Nah, jadi itu adalah ta'rif tajwid
secara istilah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya masing-masing dengan mengeluarkan haknya, dengan mengeluarkan hak huruf dan mustahak huruf. Apa itu hak huruf dan mustahak huruf? Hak huruf adalah sifat yang lazim, yang harus ada pada huruf tersebut. Contohnya tadi, syiddah, rokhawa, hamas, dan lainnya. Dan apa itu mustahak? Mustahakul huruf. Mustahakul huruf adalah an-natijah, yaitu hasil dari pelafatan pada hak huruf tersebut. Contohnya tadi, misalnya huruf shad. Haknya huruf shad adalah isti'la misalnya. Kemudian mustahaknya apa? Mustahaknya adalah dia harus ditebalkan misalnya, yaitu at-tafkhim. Jadi harus ditebalkan. So, nggak boleh kita melafatkan huruf tanpa memberi mustahaknya, yaitu tanpa memberi mustahaknya yang harus kita hasilkan dari membaca huruf tersebut. Misalnya kita shad nih. Shad, hak hurufnya adalah isti'la misalnya. Kemudian mustahaknya tafkhim, tapi kita baca tarkik, kita baca tipis. Nah, maka ini salah fatal. Misalnya di surat Al-Fatihah, ihdinas siro, tapi kalau kita baca tipis, ihdinas siro, maka itu sudah merubah makna. Dan sebagaimana mazhab yang ada yang mengatakan tidak memberikan mustahak pada huruf tersebut, itu ada yang mengatakan batal, tidak sah sholatnya. Nah, maka dari itu, ketika kita mengetahui hakul huruf, maka kita berikan mustahak huruf, yaitu hasil yang memang harus ada pada hakul huruf tersebut. Seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim, tapi kita baca tipis, ihdinas siro, maka ini merubah makna. Ya, jadi wajib bagi kita ketika membaca Al-Quran itu harus mendatangkan haknya, yaitu hak huruf dan mustahaknya, mustahak huruf. Agar apa? Agar jelas dan tidak merubah makna yang kita baca tersebut. Jadi itu mungkin ta'rif at-tajwid. Sedikit ringkasan, ta'rif at-tajwid secara bahasa adalah at-tahsin. Dan secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya bersamaan dengan mendatangkan haknya dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hakul huruf adalah sifatul dzatiyah, sifat yang harus ada pada huruf tersebut. Contoh asyiddah warrakhawah. Dan mustahak huruf adalah sifat yang dihasilkan dari membaca, ketika membaca hakul huruf tersebut. Contohnya at-tafkhim, mustahak dari huruf isti'la. At-tarqiq, mustahak dari huruf istifal, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah ta'rifut tajwid. Ilauna fi soal? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut ke hukum at-tajwid. Hukum tajwid terbagi menjadi dua. Yang pertama, mempelajarinya, dan yang kedua, mengamalkan.
Hukum yang pertama yaitu mempelajarinya. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Mu'alif di sini mengatakan ta'allumuhu wa dirasatu qawa'idihi wa dhawabitihi wa syurutihi fardun kifayah. Hukum mempelajari, ya, hukum mempelajari kaedah dan hukum-hukum yang lainnya tentang tajwid itu hukumnya fardun kifayah. Kemudian yang kedua, hukum mengamalkan tajwid. Adapun hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardun ain, yaitu fardun ain. Jadi lebih wajib lagi dari mempelajarinya. Jadi itu adalah hukum tajwid. Mempelajarinya hukumnya fardun kifayah. Adapun hukum mengamalkannya adalah fardun ain. Kemudian selanjutnya kita masuk ke asal muasal terdirinya ilmu tajwid. Dikutip dari kitab Fathu Rabbil Bariyah, Syarh Al-Muqaddimah Al-Jazariyah fi Ilmi Tajwid, karangan Imam Sofwat Mahmud Salim. Beliau mengatakan, Nazala al-Qur'anul Karim bil lughatil arabiyyah murattalan wa mujawwadan. Al-Quran itu diturunkan dengan tartil dan mujawad atau dan tajwid. Ay maqru'an bi ahkamih, yaitu membaca Al-Quran dengan hukum-hukumnya. Kemudian beliau mengatakan adanya ilmu tajwid pertama kali yaitu pada tahun keempat Hijriyah. Itu awal mula adanya ilmu tajwid, yaitu pada tahun keempat Hijriyah. Akan tetapi sebelum tahun keempat Hijriah, ilmu tajwid itu dipelajari dengan bicara aja, dengan saling mentalkin. Jadi ketika santri, murid itu harus belajar dengan gurunya, itu saling setoran. Jadi dengan cara setoran, yaitu sebelum adanya ilmu tajwid ditulis. Kemudian yang pertama kali menulis ilmu tajwid, nah jadi ini urutan-urutan ulama yang menulis ilmu tajwid hingga zaman sekarang ya, yang terkenal. Yang pertama yaitu Abu Muzahim Al-Khaqani. Yang pertama menulis
Yang pertama menulis ilmu tajwid yaitu Abu Muzahim Al-Khaqani. Beliau wafat pada tahun 325 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 325 Hijriah. Beliau pertama kali menuliskan ilmu tajwid itu dengan bentuk qasidah, yaitu kalau zaman sekarang mungkin syair ya, dengan berjumlah qasidahnya yaitu 51. Itu beliau pertama kali menulis ilmu tajwid. Akan tetapi beliau pertama kali menulis ilmu tajwid itu tanpa menggunakan kalimat at-tajwid. Jadi zaman dahulu itu awalnya bukan tajwid namanya. Nah, beliau mengatakan memakai kata husnul ada. Beliau mengatakan dalam qasidahnya, aya qari al-Qur'an ahsin ada'ahu. Nah, jadi beliau tidak mengatakan aya qari al-Qur'an jawid ada'ahu, akan tapi mengatakan ahsin ada'ahu. Nah, jadi bukan beliau yang pertama kali mengatakan atau menyebut ilmu tajwid itu dengan kata tajwid. Jadi beliau menggunakan kalimat dalam qasidahnya yaitu husnul ada atau ahsin ada'ahu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah Summa allafa as-Sa'idi Ali ibnu Ja'far. Yang kedua yang menulis ilmu tajwid adalah as-Sa'idi Ali ibnu Ja'far. Nah, beliau yang menulis yang kedua, urutan yang kedua, yaitu As-Sa'idi Ali ibnu Ja'far. Beliau wafat pada tahun kurang lebih 410 Hijriah. Dan salah satu nama kitabnya adalah At-Tanbih 'alal Lahnil Jali wal Lahnil Khafi. Ini insyaallah masyhur ya. At-Tanbih 'alal Lahnil Jali wal Lahnil Khafi. Itu salah satu nama kitab beliau. Akan tetapi beliau juga belum mengarang kitab dengan nama tajwid. Beliau mengarang dengan nama yang lain. Seperti yang dikarang oleh Abu Muzahim Al-Khaqani, yaitu dengan kata husnul ada. Nah, kemudian setelah beliau barulah dimulai dengan nama ilmu tajwid. Nah, jadi yang pertama kali menyebut ilmu tajwid itu at-tajwid, yang pertama adalah
Maki ibnu Abi Thalib Al-Qisi. Nah, jadi ini yang mengarang ilmu tajwid tanpa menyebut kalimat at-tajwid. Kemudian yang mengarang ilmu tajwid dengan menyebut ilmu tajwid yang pertama Makki ibnu Abi Thalib Al-Qisi. Makki ibnu Abi Thalib Al-Qisi. Jadi beliau yang pertama kali menyebut ilmu tajwid. Salah satu nama kitab beliau adalah Ar-Ri'ayatu li Tajwidil Qira'ah wa Tahqiq Lafdzut Tilawah. Itu salah satu karangan beliau. Jadi beliau yang pertama kali menyebut ilmu tajwid, yaitu Makki ibnu Abi Thalib Al-Qisi. Kemudian yang berikutnya yang mengarang kitab ilmu tajwid dengan menyebut at-tajwid, yaitu Al-Imam Ad-Dani. Al-Imam Ad-Dani. Beliau wafat pada tahun 444 Hijriah. Dan di salah satu nama kitabnya adalah At-Tahdid fil Itqan wat Tajwid. Salah satu nama kitab beliau adalah At-Tahdid fil Itqan wat Tajwid. Dan beliau juga memiliki kitab Syarah Qasidah Abi Muzahim Al-Khaqani, yaitu yang pertama kali menulis ilmu tajwid tanpa menyebut at-tajwid. Jadi beliau juga, Imam Ad-Dani ini, mensyarah dari Qasidah Abi Muzahim Al-Khaqani. Kemudian berikutnya yang mengarang ilmu tajwid dengan menyebut at-tajwid adalah Abul Fadl Ar-Razi. Abul Fadl Ar-Razi yang mengarang ilmu tajwid dengan menyebut tajwid. Yang ketiga adalah Abul Fadl Ar-Razi. Beliau wafat pada tahun 454 Hijriah. Kemudian dilanjut
oleh Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. yakni Abdul Wahhab Al-Qurtubi, yang menulis ilmu tajwid dengan menyebut tajwid. Yang keempat adalah Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Beliau wafat pada tahun 462 Hijriah. Dan salah satu nama kitab beliau adalah Al-Muwaddah fit Tajwid. Al-Muwaddah fit Tajwid. Itu salah satu dari kitab beliau. Nah, jadi itu yang pertama kali, jadi urutan-urutan yang mengarang ilmu tajwid. Kemudian setelah beliau-beliau tadi itu meringkas atau mensyarah. Dan di salah satunya adalah Al-Ustadz Ad-Duktur Ghanim Qadduri Al-Hamad. Al-Ustadz Ad-Duktur Ghanim Qadduri Al-Hamad. Salah satu kitabnya adalah Ad-Dirasat As-Sawtiyah 'inda Ulama'it Tajwid. Dan di salah satu imam yang masyhur juga adalah Dr. Aiman Sweid. Beliau masih hidup hingga sekarang. Nah, jadi itu urutan-urutan terdirinya ilmu tajwid. Jadi yang pertama adalah yang mengarang ilmu tajwid tanpa menyebut at-tajwid. Yang pertama adalah siapa? Abu Muzahim Al-Khaqani. Sebagaimana yang beliau katakan dalam qasidahnya, aya qari al-Qur'an ahsin ada'ahu. Kemudian setelah Imam Abu Muzahim, yaitu As-Sa'idi Ali ibnu Ja'far. Salah satu kitab beliau adalah At-Tanbih 'ala al-Lahnil Jali wal Lahnil Khafi. Dan kitab ini sebagai rujukan untuk orang yang bagi orang yang awam atau orang yang mendalami ilmu-ilmu tajwid. Jadi di sini disebutkan kesalahan-kesalahan membaca Al-Qur'an. Jadi nama kitab beliau adalah At-Tanbih 'ala al-Lahnil Jali wal Lahnil Khafi. Jadi itu yang mengarang ilmu tajwid tanpa menyebut at-tajwid. Kemudian yang mengarang ilmu tajwid dengan menyebut at-tajwid. Yang pertama adalah Maki ibnu Abi Thalib Al-Qisi. Salah satu kitabnya adalah Ar-Ri'ayah li Tajwidil Qira'ah wa Tahqiqi Lafdhi Tilawah. Ya, salah satu nama kitab beliau adalah Ar-Ri'ayah li Tajwidil Qira'ah wa Tahqiqi Lafdhi Tilawah. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Ad-Dani. Salah satu nama kitab beliau adalah At-Tahdid fil Itqani wat Tajwid. At-Tahdid fil Itqani wat Tajwid. Dan beliau juga mensyarah qasidah
Abu Muzahim Al-Khaqani. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Imam Abul Fadl Ar-Razi. Abul Fadl Ar-Razi. Yang berikutnya juga adalah Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Salah satu nama kitab beliau adalah Al-Muwaddah fit Tajwid. Al-Muwaddah fit Tajwid. Nah, jadi itu yang mengarang ilmu tajwid. Kemudian zaman-zaman setelahnya itu meringkas dan mensyarah. Dan di salah satu yang pertama kali adalah Al-Ustadz Ad-Doktor Ghanim Qadduri Al-Hamad. Nama kitab beliau adalah Ad-Dirasat As-Sawtiyah 'inda Ulama Tajwid. Dan di salah satu ulama yang hingga sekarang terkenal juga adalah Dr. Aiman Suwaid. Beliau adalah rujukan Tahsinul Qiraah. Jadi itu adalah urutan-urutan pengarang ilmu tajwid. Sedikit tambahan dari kisah-kisah atau tarjamah dari pengarang nazom manzumah atau manzumah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah li Imam Ibnul Jazari. Nah, ini sedikit tarjamah beliau, yaitu perkenalan beliau. Nama beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf. Saya ulangi. Nama beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Kemudian Abul Khair adalah nama kunyah. Adapun Syamsuddin adalah laqab beliau. Jadi dulu beliau terkenal disebut dengan Syamsuddin. Kemudian nama ayah beliau Muhammad. Nama kakek beliau juga Muhammad. Jadi Muhammadnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama nama beliau, kemudian ayah beliau, kemudian kakek beliau. Jadi nama beliau adalah Muhammad ibnu Muhammad. Baru setelahnya ayahnya kakeknya, yaitu Ali. Jadi Muhammad ibnu Ali. Baru ibnu Yusuf. Jadi nama beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf. Anda tulis. Nama mu'alif Manzumah Al-Muqaddimah. Nama manzumahnya adalah Al-Muqaddimah Fima yajibu
ala qari'il Qur'an an ya'lamah. Nah, jadi nama mandumah beliau adalah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an an ya'lamah. Jadi yang terkenal di kalangan-kalangan kita sekarang adalah mandumah Ibnul Jazari. Tapi beliau mengatakan di mandumahnya adalah wa ba'du inna hadhil muqaddimah. Nah, yang dimaksud al-muqaddimah di situ adalah mandumah beliau. Jadi nama mandumah Ibnul Jazari adalah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an an ya'lamah. Nah, jadi ini nama mandumahnya. Kemudian nama beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Nah, baru nama beliau Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Jadi Muhammadnya 3 kali. Nama beliau, nama ayahnya, kemudian nama kakeknya. Baru setelahnya nama ayah kakeknya. Ibnu Ali, baru Ibni Yusuf, nah ini nama beliau Abul Khair Syamsuddin Muhammad. Nah ini nama beliau. Muhammad Ibnu Muhammad. Nah ini nama abinya. Baru Ibni Muhammad. Nah Muhammad yang ketiga itu nama kakeknya. Baru setelahnya nama ayah kakek sampai ke atas, Ibnu Ali, Ibnu Yusuf. Jadi Muhammad disebut 3 kali sampai pada kakeknya. Kemudian ada riwayat yang lain mengatakan Muhammadnya 4 kali. Jadi Abul Khair Syamsuddin Muhammad, Ibnu Muhammad, Ibnu Muhammad, Ibnu Muhammad, baru Ibnu Ali, Ibnu Yusuf. Akan tetapi yang lebih rajih, jumhur memilih yang mazhab ini, pendapat ini, yaitu Muhammadnya 3 kali, cuma sampai pada kakeknya, sampai kakek beliau. Jadi nama beliau Abul Khair Syamsuddin Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Yusuf Al-Ma'ruf. Nah, baru di sini Al-Ma'ruf bibnil Jazari. Nah, yang biasa dikenal dengan Ibnul Jazari. Ya. Jadi beliau nama asli Ibnul Jazari yang kita kenal, yang ma'ruf, nama asli beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Muhammad Ibni Ali Ibni Yusuf Al-Ma'ruf bi Ibnil Jazari, yang dikenal dengan Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau dilahirkan di Damaskus pada tahun 751. Beliau lahir di Damaskus
pada tahun 751 Hijriah. Ini tahun beliau lahir. Dan kemudian beliau meninggal pada tahun 833. Beliau wafat pada tahun 833. Ya. Jadi beliau dilahirkan di Dimasko pada tahun 751 Hijriah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 833. Nah, sedikit kisah dari kelahiran beliau. Karena Masya Allah, kelahiran beliau itu sebuah mukjizat dari seorang ayahnya. Dikisahkan dulu abinya itu, yaitu Muhammad, ibnu Muhammad tadi, itu tidak memiliki anak. Jadi udah nikah lama tapi belum memiliki anak. Kemudian pada tahun 750 Hijriah, jadi 1 tahun sebelum Ibnul Jazari lahir. Jadi 1 tahun sebelum Ibnul Jazari lahir, itu abinya pergi haji ke Baitullah. Jadi pada tahun 750 Hijriah, abi beliau itu jadi kayak kesannya tuh, wah, Hana belum memiliki anak ini. Jadi langsung pergi haji. Seperti Nabi siapa? Kisah Nabi Zakaria ya, yang tidak dikasih anak lama, habis itu dikaruniai seorang anak. Jadi seperti beliau. Nah, beliau juga gitu. Beliau tidak memiliki, udah lama tidak memiliki anak. Kemudian pada tahun 750 beliau pergi haji ke Baitullahil Haram. Dan ketika perjalanan haji beliau minum air Zam-Zam. Nah, beliau minum air Zam-Zam dengan mengharapkan apa? Mengharapkan memiliki anak yang soleh, alim. Ya, harapan beliau itu Masya Allah, ketika haji, jadi beliau tuh ketika tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, beliau langsung pergi haji. Dan di pertengahan perjalanan beliau minum air Zam-Zam dengan mengharap agar memiliki anak yang alim dan soleh. Masya Allah, ini mukjizat juga dari air Zam-Zam. Kemudian abinya ini kembali ke Syam. Dan beliau kembali ke Syam itu ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan istrinya hamil. Kemudian istri beliau melahirkan pada malam 25 Ramadan. yakni melahirkan seorang anak yang alim, yang salih, yaitu Ibnul Jazari pada malam 25 Ramadan, ya, pada malam 25 Ramadan. Dan lahirnya itu setelah sholat tarawih. Lahirnya setelah sholat tarawih. Jadi kelahiran Ibnul Jazari bisa disimpulkan dari kisah tersebut, yaitu pada tahun 751
di bulan suci Ramadan pada malam ke-25 dan lahirnya setelah sholat tarawih. Sekarang memasuki Ramadan keberapa? 22 ya? 22. Ya mungkin kelahiran beliau masih 3 hari lagi. Maksudnya hari tanggalnya. Nah, kemudian ketika beliau sudah menginjak pada umur 13 tahun, beliau hafal Al-Quran. Ya, beliau, Masya Allah, beliau hafal Al-Quran dengan sempurna. Jadi cuma sekedar hafal. Nah, kemudian beliau pada umur 17 tahun, beliau mengumpulkan semua qiraat. Jadi beliau mengumpulkan semua qiraat. Jadi qiraat itu yang terkenal ada 7 qiraat saba, ya. Ada qiraat Hafs, qiraat Waras dan lain. Jadi itu beliau ketika umur 17 beliau mengumpulkan semua qiraat. Kemudian beliau rihlah ke Mesir. Jadi bolak-balik dari Mesir ke Syam, itu bolak-balik terus. Waltaqa bil a'immatil qurra, dan bertemu dengan imam-imam qurra, yaitu kalau qurra di sini yang dimaksud adalah imam yang sudah benar-benar mendalami ilmu qiraah. Beliau datang ke a'imah qurra. Dan beliau ke Mesir juga, yaitu mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belajar ilmu fikih. Nah, dan Masya Allahnya ini, wa ajazahu bil ifta Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Masya Allah, baru umur berapa ini beliau? Umur sekitar 17 ke atas lah. Itu beliau sudah diijazahkan oleh imam yang terkenal, yaitu Imam Ibnu Katsir. Masya Allah, Imam Ibnu Katsir itu salah satu imam yang paling besar, maksudnya yang paling terkenal, paling masyhur pada zamannya. Jadi beliau, Imam Ibnu Katsir ini mengijazahkan kepada Ibnul Jazari untuk berfatwa. Berfatwa apapun itu. Berfatwa tentang muamalah, tentang ilmu qiraah. Jadi beliau diijazahkan oleh Ibnu Katsir untuk berfatwa. Dan kemudian beliau mengikuti majelis di Qubatun Nasr di Minal Jami' Al-Umawi. Untuk apa? Untuk membaca atau mendalami ilmu qiraah. Jadi beliau tuh masih muda, tapi semangat untuk mendalami ilmu qiraah tuh Masya Allah sangat besar. Karena dari harapan orang tua tadi ketika haji. Dan dari salah satunya adalah mukjizat dari air Zam-Zam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diinginkan oleh abinya tersebut, yaitu seorang anak yang solih dan alim. Masya Allah, baru umur 17 ke atas udah memegang ilmu qiraah. Ya, jadi itu salah satu kisah beliau. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga, ya mungkin di suatu tempat, di beberapa tempat, itu perkataan beliau adalah sebagai rujukan untuk apa istilahnya, untuk bertanya tentang agama. Jadi perkataan beliau itu salah satu rujukan. Karena apa? Karena
tadi diijazahkan atau istilahnya direkomendasikan oleh imam besar, itu ulama besar, ulama qiraah, ulama tafsir dan yang lain, yaitu Ibnu Katsir. Beliau diijazahkan untuk berfatwa. Nah, jadi itu salah satu kisah atau tarjamah beliau. Kesimpulan, Ibnul Jazari yang kita kenal, nama asli beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibni Muhammad ibni Ali ibni Yusuf al-Ma'ruf bi Ibnil Jazari. Nama beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibni Ali ibni Yusuf yang dikenal dengan Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dilahirkan pada tahun 751 pada bulan Ramadan, malam 25 setelah sholat tarawih, sebagaimana yang diceritakan. Dan beliau meninggal pada tahun 833 Hijriah. Jadi itu adalah tarjamah beliau. Dan karangan beliau yang terkenal dan yang paling terkenal yaitu Manzumah Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah. Jadi antum jangan salah ketika ada yang mengatakan ketika kita bertemu sama halakoh, misalnya ada suatu halakoh, suatu daurah, di situ temanya mengupas tentang kitab syarah Al-Manzumah Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah li Imam Ibnul Jazari misalnya. Kemudian kita menyalahkan, oh itu bukan manzumah yang biasanya itu ya. Nah, bukan, tapi nama aslinya Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah li Imam Ibnul Jazari. Sebagaimana manzumah beliau di Muqaddimah. Wa ba'du inna hadhil muqaddimah Fima yajibu ala qari'in ay ya'lamah. Nah, itu nama manzumah beliau. Ya, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini sampai sini. Ilahuna soal? Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan di luar halaqah agar lebih mudah. Untuk tambahan, untuk privat atau misalnya setelah belajar teori, kalau yang mau istilahnya tahsin atau talqin, itu bisa setelah sholat isya atau mungkin sekitar jam 9. Ada jadwal tidur malamnya? Ada, Ustaz? Jam 10 ya? Ya mungkin sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Yang mau privat atau tahsin bil ifrad atau dengan face to face atau halaqah. Jadi nanti insya Allah sistem kita belajar tahsin ke depannya yaitu teori, kemudian baca bareng-bareng. Jadi bareng-bareng semuanya baca, ana talqin, antum baca. Jadi insya Allah sistemnya seperti itu. Jadi enggak satu-satu baca enggak, kelamaan. Karena jumlah yang banyak enggak cukup waktunya. Kalau mau privat atau mau tahsin bil ifrad, mungkin ana beri kasih waktu di setelah sholat isya, mungkin jam setengah 9 atau sampai jam 9 ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini sampai sini.
Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.